Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Thorik dan Alia. Nah, kita akan coba bahas pasangan yang dulu sebelum nikah dituduh-tuduh hamil. Sekarang udah nikah ternyata nggak hamil-hamil. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Yuk kita akan segera lihat menggunakan kartu-kartu saya. Nah, nasib pernikahan mereka seperti apa nih, Mas Denny? Mungkin ini kan banyak hujatan yang ada di dalamnya. Itu menjadi apakah rintangan yang paling besar kah? Atau gimana? Sebenarnya sih kalau hujatan itu gimana ya? Gini, Alia itu kan memang wajahnya selebriti banget, elegan, tinggi, semampai, kulitnya juga terang seperti itu. Nah, ketemu dengan Thorik yang wajahnya itu ya wajah kebanyakan orang Indonesia seperti itu gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, karena banyak juga orang yang wajahnya pas-pasan menikah dengan wanita yang jauh lebih cantik, dan itu malah harusnya sebagai sebuah kredit ya. Tapi kadang-kadang saat, mungkin saya pernah melihat foto saat ketemu sama banyak orang, terus Thorik bareng sama Alia, tapi Thorik ini didandani seperti pakai baju yang mirip dengan model gitu. Yang mana badannya Thorik mungkin kayak badan saya ini kan badan orang kebanyakan ya, nggak kayak orang yang kayak El Rumi itu kan model banget gitu ya. Nah, saya pikir lebih ke mungkin Thorik di sini harus meng-hire seorang stylist seperti Atta. Nah, Atta tuh pintar tuh menyembunyikan hal-hal yang mungkin lebih pasaran itu sehingga terlihat keren, pakai bandana atau rambutnya diponi seperti itu. Dan kalau bisa kumisnya nggak usah ditumbuhkan lah. Saya pikir terlihat lebih tua daripada usianya. Berarti fashion yang itu harus Lebih ke fashion. Nggak ada yang salah sebenarnya, dari cowok-cowok tuh nggak harus ganteng. Cowok tuh harus keren. Nah, tapi permasalahannya kalau kita salah memilih baju, apalagi istrinya ini cantik dan elegan, nah jadinya kebanting. Nah, untuk ini kan ibaratnya tuduhan-tuduhan hamil kemarin tuh. Sempat ramai sebelum nikah. Sebenarnya bukan tuduhan, doa ya. Para doa. Dan sekarang nih kayak dinanti nih kapan nih untuk segera hamil. Karena kan untuk Atta sendiri kan cepat gitu ya. Yes, iya. Untuk Thorik ini agak sedikit lama. Saya pikir mereka itu tetap berusaha, tapi ya usahanya nggak terus harus hamil atau apa. Terutama mereka berdua pun ini saling menghargai space di antara mereka, harapannya pengen apa. Thoriknya lebih banyak mengalah, tapi Alia ini memang masih banyak keinginan yang dia ingin capai. Dan dia memang menginginkan ini ada di saat yang tepat. Tapi kalau doa dan upaya saya pikir terus dilakukan. Saya pikir nggak ada hal yang tertentu. Mereka pengen cepet kok dapat momongan juga. Tapi ya itu tadi, dapatnya itu kayak ya udah nggak diburu-buru begitu loh. Beda dengan orang-orang memang nikah terus segera dikejar. Karena kan Thorik kan kakak beradanya banyak juga ya. Iya. Nah, itu menjadi salah satunya. Nggak ada. Kalau menurut saya sih Thorik juga harapannya pengen segera. Tapi ya Thorik ini sangat ini kok. Sebagai seorang laki-laki, Thorik itu laki-laki yang sangat memberikan wewenang kepada istrinya. Dan terutama saat ya apakah harus hamil atau enggak, itu memang menunggu kenyamanan dari si Alia ini tadi. Berarti emang dari nyaman si istrinya, karena kan apakah ada pressure dari keluarganya? Nah, itu juga sesuatu yang saya pikir kayaknya suzon dari para netizen ya. Ibu Geni Faruk ini juga seseorang yang sudah modern. Dia juga nggak memaksakan harus hamil atau harus apa. Saya pikir dia jadi seseorang yang suportif. Dan nggak ada lah tuduhan yang semacam itu terjadi. Akan cepat atau lama? Mungkin. Kalau saya pikir akan cepat ya. Maksudnya cepat itu dalam artian tahun depan ini sebenarnya bisa nih. Mereka akan memiliki keturunan. Atau hamil paling tidak. Cewek kayaknya. Tapi bisa saja kalau melihat, ini kan setengah-setengah nih. Tapi saya merasanya kok cewek ya. Karena saya melihat bahwa, sisi dari Alia ini lebih kuat dibandingkan si Thorik. Dan kalau saya melihat bahwa dari gennya si keluarganya Alia ini banyak perempuan ya. Nggak ada laki-laki kan bahkan ya. Laki-laki ada adiknya ya. Adiknya. Nah, saya merasakan kalau ini ya tadi lebih kuat di Alianya. Jadi perempuan sepertinya. Untuk kadar sayangnya. Sayangnya kalau orang udah nikah tuh gimana ya ngomongnya ya. Kalau saya pikir ya mereka berdua saling menyayangi, tapi sayang yang terbesar tetaplah dari Alia ya. Karena sebagai seorang wanita itu perasaan ini kan lebih bisa diutarakan dan ditunjukkan. Kalau laki-laki ya, cobalah laki-laki di sini bantu saya komen. Laki-laki itu kan ya begitu ya. Kalau nggak ada occasion atau ada sebuah tujuan, kadang-kadang menunjukkan kemesraan itu merasa aneh gitu. Jadi kalau saya pikir cintanya itu sama, tapi mungkin lebih pandai Alia untuk mengekspresikan. Untuk kan ini kan selain hujatan, rintangan apa sih yang akan dihadapi di pernikahannya Alia dan Thorik? Oke, kalau hujatan itu kan karena kebawa dari dulu Thorik yang mutusin Fuji, terus kemudian nikahnya sama Alia ya.
Gak usah dipikirin lah yang hujat-hujat seperti itu. Kalau saya pikir gak ada hal yang akan menghalangi. Tinggal mereka ini memang perlu waktu. Karena kalau dituruti, mereka mengikuti kebekanan mereka dan ya sosial media mereka ini kan interaksinya tinggi kan. Endorsan dan sebagainya pasti banyak. Gak akan selesai. Cobalah untuk bulan madu kedua. Nah dari sini saya pikir mereka berdua akan bisa hamil. Kan apakah Torik ini ingin seperti kakaknya atau mungkin? Nah, Torik ini malah, walaupun dia itu melook up atau mengagumi kakaknya, dia ini nggak pengen jadi kayak kakaknya. Kayaknya kalau kakaknya udah ke utara, dia pengen ke selatan. Kalau kakaknya sudah A, dia pasti pengen Z. Bahkan kalau boleh saya katakan ini opposite, berlawanan. Makanya kita pun melihat karakternya itu kan, kalau kakaknya menikahi wanita itu kan kayak Aurel seperti itu kan. Nah ini Alia gitu yang bumi dan langit berbeda gitu. Jadi bukan artinya atas dan bawah ya, tapi kayak perbedaannya itu jauh sekali. Dan saya merasakan bahwa Torik ini nggak mau dianggap sebagai Atta Junior atau adiknya Atta. Dia pengen dapat sebuah pengakuan dan juga berkarya dengan caranya sendiri. Ya karena Torik sendiri itu kan kita agak bertanya-tanya ya. Fiturnya tuh sebenarnya apa sih dia ini? Pemain sinetron bukan, penyanyi bukan, berkarya juga dia nggak. Kalau Atta ini kan walaupun dia bukan pemain sinetron atau pelakon, dia bukan penyanyi, tapi dia berkarya di dalam banyak hal. Dan dia pembuka jalan untuk keluarganya. Torik terlahir karena Atta. Dan yang menaikkan Torik itulah Atta juga. Yang mengenalkan Torik dengan Fuji itu kontennya Atta juga. Jadi kalau saya pikir, dan ini nggak ada yang salah ya. Kalau saya punya abang kayak Atta juga saya akan pansos ke dia gitu. Jadi kalau saya pikir netizen jangan terlalu jahat lah ya. Sampai di jarwo-jarwoin seperti itu. Semua orang memiliki kelebihan dan juga jalan hidupnya. Dan saat mereka sudah menikah seperti ini ya doakan yang terbaik. Untuk 2022 sendiri, untuk Torik dan Alia sendiri, selain kehamilan mungkin di depannya, apa sih rezeki yang akan mereka dapat lagi? Saya pikir selain kehamilan, kalau memang mereka mau, mereka jangan cuma nunggu pekerjaan dari luar, tapi berusaha untuk membuat sebuah, kalau ikan ditangkap itu kapal penangkap ikan lah, punya perusahaan. Nah ini harus dilakukan, dan kalau bisa perusahaannya terpisah dari Atta atau terpisah dari orang-orang yang lain. Karena kita tahu sebenarnya di awal, ya mereka berdua ini adalah produk turunan dari produk yang sebelumnya. Kalau Alia ini turunannya Reza, betul kan? Kalau Torik ini turunannya Atta. Maka mereka ini harus memiliki sebuah prestasi yang nggak terpengaruh kalau Alia dari ibunya, kalau Torik ini dari si abangnya. Apalagi kita tahu di awal Torik ini terkenal gara-gara Fuji seperti itu. Nah mungkin itulah haters-haters ini gunakan sebagai sebuah energi untuk mengubah nasib kita dan nanti suatu hari orang akan mengagumi kita sebagai diri kita sendiri. Untuk kalian semua pun juga seperti itu. Kita tahu bahwa terkadang orang lebih mengenal orang tua, saudara atau teman kita. Tapi ketahuilah bahwa diri kita memiliki banyak kemampuan, potensi yang kalau kita garap, bahkan kita akan bisa melebihi orang-orang yang tadinya itu dianggap ya menjadi sebuah pansosan dari apa yang kita lakukan. Untuk kalian yang ingin bertanya tentang karir, tentang bagaimana kehidupan ini harus dijalankan, atau tentang pasangan, terutama kehamilan, silakan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membuka kartu, bukan artinya bisa meramalkan anaknya akan seperti apa, matanya bagaimana, atau sebagainya, tapi paling tidak kalian boleh curhat. Kita ngobrol, dan kita akan tahu akan seperti apa kelahirannya ini akan berjalan, dan apakah ini harus dilakukan saat ini atau nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.